Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Kembali kita baca Ushul Salasah karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada poin yang berkaitan dengan al-isti'anah wa dalil, berkaitan dengan masalah isti'anah dan dalil-dalil. Sebagiannya sudah kita baca, terutama ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa al-isti'anah, meminta pertolongan itu adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang makhluk tidak bisa untuk melakukannya. Adapun bagi makhluk yang mampu untuk melakukannya, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, maka dibolehkan dengan beberapa persyaratan. Dan penjelasannya telah lewat, sebagaimana yang begitu rinci dari yang kita ambil dari ucapan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin ibadallah, ayat-ayat yang berkaitan masalah isti'anah seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Maka kedudukan isti'anah, meminta pertolongan dalam perkara-perkara yang telah kita ketahui bersama dan kita maklumi, maka itu hanya haknya Allah Subhanahu wa taala, kita melakukannya kepadanya. Kemudian hadis yang dibawakan oleh Syekh sebagai dalil, sebab tidak merupakan kebiasaan para ulama dalam perkara menyampaikan bimbingannya, yaitu mereka membawakan ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu hadis-hadis atau ucapan-ucapan para ulama. Itu ciri khasnya para ulama dulu. Ucapan mereka yang sendiri hanya sebagian kecil-kecilnya saja, hanya untuk menjelaskan. Maka pada bab ini tentang isti'anah, Syekh hanya membawakan dalil isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalil, bukan dari hasil pikirannya, bukan dari hasil renungannya, tapi dalil yang dibawakan. Kemudian setelah itu dibawakan oleh beliau hadis. Hadisnya dinukilkan secara singkat oleh beliau. Wafil hadis, dan disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam yang saya maksudkan adalah akhrajahu at-Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam at-Tirmidzi di dalam Sahih, di dalam Sunan.
Ini menjadi dalil bahwasanya beliau membawakan hadis-hadis dari Nabi. Membawakan hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu hadisnya potongannya singkat. Idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta maka yakni minta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sebenarnya panjang, lengkap. Maka saya akan bawakan secara lengkap karena kita mendapatkan sebuah pelajaran walaupun ucapan itu hanya sepotong dari Nabi kita yang dinukilkan oleh Syekh, oleh penulis kitab ini. Idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Sebenarnya hadisnya panjang. Hadis dari Abdullah bin Abbas. Sudah kita ketahui, beliau adalah sahabat Nabi kita Muhammad SAW, sekaligus beliau itu adalah sepupu. Karena Abdullah bin Abbas, anaknya dari Abbas bin Abdul Muthalib. Sedangkan Nabi kita adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi anak kakak dengan anak adik. Sepupu. Sepupu. Namun walaupun sepupu, beliau itu begitu dekat dengan Rasul. Sehingga Nabi kita alaihissalam banyak mendoakan keberadaan. Banyak mendoakan keberadaan. Sehingga dikenal oleh umat ini bahwa beliau adalah seorang yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapannya Allahumma faqihu fid-din wa yu'allimu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia dalam agama dan ajarkan dia tafsir Al-Quran. Sehingga beliau dikenal sebagai mufassir, sebagai ahli tafsirnya para sahabat. Walaupun usianya masih belia saat itu ketika Nabi mengajarkannya, namun beliau memiliki semangat yang luar biasa di dalam mengumpulkan ilmu. Dan ini penting. Walaupun didoakan oleh Nabi, namun tetap ikhtiarnya Abdullah bin Abbas itu luar biasa. Ikhtiarnya luar biasa. Tidak hanya karena didoakan, lantas kemudian nggak ada ikhtiar. Sudahlah didoakan sama kiai, jadi karena didoakan sama kiai jadi duduk, saat nanti ilmu itu datang, itu ngimpi namanya. Ngimpen. Ada ikhtiar. Walaupun Abdullah bin Abbas didoakan oleh Rasulullah SAW, tapi beliau ikhtiarnya luar biasa untuk mencari ilmu. Sehingga pernah disebutkan di dalam kisahnya bahwa beliau mengajak temannya dari kalangan Ansar. Ayo kita datangi rumah sahabat Nabi yang ada di Madinah ini untuk kita mintai ilmu. Sebab masa kebersamaan Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah SAW itu tidak lama. Tidak lama, artinya tidak sebagaimana para sahabat yang hidupnya mungkin sampai belasan tahun atau puluhan tahun bersama Nabi. Kalau Abdullah bin Abbas dia usia yang muda, yang masih remaja, kemudian Rasulullah SAW wafat. Artinya tidak semua berita-berita yang datang dari Nabi beliau dapatkan. Sadar akan hal itu, maka beliau mengajak temannya itu, ayo kita datangi rumah-rumah sahabat Rasulullah SAW untuk kita dengarkan apa yang telah disampaikan Rasulullah kepada mereka. Maka sejak saat itu Abdullah bin Abbas mengetuk pintu-pintu rumahnya para sahabat. Haddatsana sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada kami apa yang telah engkau dengar dari Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang pernah bertemu dengan Rasul mendapatkan berita dari Nabi, mendapatkan hadis dari, maka mereka kemudian menyampaikan hadis-hadis. Bukan waktu yang sebentar. Sekian lama beliau mendatangi sampai di ketika ada satu peristiwa di mana di siang hari beliau mengetuk, ternyata tuan rumahnya sedang tertidur siang. Maka Abdullah bin Abbas duduk di depan pintu rumahnya, duduk untuk menanti kedatangan keluarnya penghuni rumah.
Enggak semena-mena, bukan karena dia adalah kemenakan Rasul, bahkan termasuk Ahlul Bait Rasul, seenaknya saja. Ngetok, panggil, mana hadis yang kau dengarkan dari Nabi? Enggak seperti itu adabnya diajar. Padahal beliau adalah Ahlul Bait, keluarga Rasul. Ya, kalau sekarang dikatakan sebagai Habib, ya mungkin masih ada kalangan yakni Ahlul Bait Rasul, tidak memiliki keistimewaan, tidak memiliki privilege. Ini istimewa ini dari keluarga atau dari Ahlul Bait Nabi, maka kemudian seenaknya dia berbuat, tidak. Justru beliau dengan penuh tawaf, dengan penuh kerendahan hati, yakni mendatangi rumah-rumah para sahabat. Sampai kemudian beliau dalam keadaan duduk depan pintunya. Jangan digambarkan pintunya rumahnya para sahabat Nabi itu ada halamannya luas, ada yakni ruang tamunya. Enggak, rumah sederhana. Buka pintu sudah ke halaman, ke jalan, ke tempat orang, tempat umum. Sehingga beliau duduk di situ, kena angin, kena panas, nunggu tuan rumah. Sampai di waktu asar, tuan rumahnya keluar. Didapati, yakni sepupu Rasul, sedang duduk menantinya. Wahai anak paman Rasulullah SAW, jika engkau berhajat kepadaku tentang sesuatu, maka ketuklah dan kemudian mintalah apa yang kau inginkan dari kami. Lihat, sama-sama punya ilmu, mereka tahu siapa ini orang. Namun ternyata orang yang dimuliakan pun tahu pula siapa sebenarnya dia. Kepada ahli ilmu, mereka dalam keadaan begitu memuliakan dan menghormatinya. Maka kata Abdullah bin Abbas, sampaikan apa yang telah engkau dengar dari Rasulullah SAW kepadaku. Ya, disampaikan ilmu, disampaikan hadis, disampaikan perkara-perkara yang berkaitan masalah ilmu. Nah, ada riwayat yang lain terhadap Abdullah bin Abbas ini. Zaid bin Sabit dalam meriwayatkan seperti atau Hasan bin Sabit, ulamanya para sahabat. Jauh sepeninggal Rasulullah SAW dia datang. Dalam riwayat dia mau naik ke punggung untanya. Dalam riwayat yang lain dia yakni akan turun dari punggung untanya. Wallahu a'lam. Mana yang paling sahih? Maka Abdullah bin Abbas menjadi tumpuan, kakinya itu dinaikkan, dijadikan tumpuan untuk yakni sahabat mulia ini turun dari tunggangan. Maka kata tersebut, biarkan wahai anak paman Rasulullah SAW, jangan berbuat seperti itu kepadaku. Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Demikianlah kami diajarkan bersikap kepada ahli ilmu, kepada para ulama kami. Ini menunjukkan adab yang luar biasa kepada para ulama, dan para ulama pun tidak semena-mena dengan adabnya. Ngerasa ustadz, ngerasa kiai, ngerasa ulama, ngerasa masih ada keturunan Ahlul Bait Rasulullah, maka dia semaunya saja, seenaknya saja, bahkan membuat bimbingan-bimbingan yang tidak seperti itu. Artinya dibimbing, mereka dimuliakan karena ilmunya, Demikianlah ma'asyarul muslimin ibadah. Lihat, luar biasanya kehidupan yakni ahli ilmu seperti itu, saling memuliakan di antara mereka. Nah, Abdullah bin Abbas ternyata sudah mendapatkan bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum. Aku, kata Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Abbas, ada di belakang Rasulullah SAW pada satu hari. Kemudian beliau berkata, ya gulam, wahai gulam. Kata-kata gulam adalah merupakan panggilan untuk seorang anak. Anak yang masih kecil, ya, anak yang biasa kita umurnya mungkin masih yakni belasan tahun, bahkan mungkin kurang dari itu. Panggilan yang menyejukkan, wahai anakku, begitu. Ya, wah ya gulam. Inni u'allimuka kalimatin.
Sesungguhnya aku akan mengajarkan engkau kalimat. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas yang masih belia. Apa kata Rasulullah SAW? Yang pertama adalah ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Ma'asyiral muslimin ibadah. Lihat, kalimat ini adalah bentuk bimbingan kepada seorang anak sekalipun untuk dikenalkan Allah Subhanahu wa taala. Agar dia menjaga Allah Subhanahu wa taala. Anak yang masih dalam usia seperti itu, mungkin di antara kita masih belum paham, atau di antara anak-anak kita masih belum paham. Ya. Tapi sengaja diajarkan agar anak kita mengerti apa yang dimaksud dengan menjaga Allah. Maka ma'ruf dikenal yang dimaksud menjaga Allah itu adalah menjaga perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, berupaya untuk terus senantiasa agar dirinya senantiasa berjalan di atas agama Allah. Bahasa kitanya ya, dengan menyebutkan ihfadillah, jagalah Allah, adalah ketika kita membimbing mereka untuk senantiasa beribadah dengan benar, mendapatkan bimbingan ilmu dari kita, dicontohkan oleh kita sebagai orang tua. Inilah sejatinya ucapan ihfadillah di tengah-tengah kita saat ini. Sebab terkadang sering luput orang tua untuk memberikan bimbingan. Maka kita ajak anak-anak kita ke masjid, ajak anak-anak kita ke majelis-majelis ilmu, ajak anak-anak kita pada perkara-perkara di mana ditegakkan tauhidullah dan diberitahu kepada mereka tentang bahaya kesyirikan. Walaupun secara tidak langsung jangan melakukan, tetap dalam amal. Maka lihat bagaimana Luqmanul Hakim mengajarkan hal itu kepada anak-anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Luqman. Dan ingat tatkala Luqman berkata kepada anak-anaknya dalam keadaan dia sedang memberikan bimbingan, sedang memberikan mau'idhah, sedang memberikan nasihat. Ditanamkan pertama kali apa pada anak itu? Diajari sholat dulu, diajari muamalah yang benar dulu, diajari itu dan ini dulu. Tidak, diajarkan prinsip yang paling hakiki untuk anak-anak kita. Seperti apa? Dibimbing. Sebab anak belum tahu seperti apa sih kesyirikan itu. Maka bimbing oleh kita. Ini tempat-tempat kesyirikan yang kamu nggak boleh meminta padanya. Dicontohkan bagaimana meminta itu kepada Allah. Memohon itu kepada Allah. Nanti akan kita jelaskan di sini. Yani dengan menegakkan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya, yahfaduka fi dunyaka wa akhirataka. Niscaya Allah akan menjagamu dalam urusan agama dan dalam urusan dunia, dalam urusan dunianya dan dalam urusan akhirat. Ini konsekuensinya seseorang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Ai amamaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah ada di hadapan. Dalam artian bukan secara wujud, secara zat. Masya Allah. Sudah diajarkan oleh Nabi. Bahkan kepada seorang budak yang mau dibebaskan. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Jengkel karena hewan ternaknya ketika dihitung. Biasanya kan bos kayak gitu. Berapa? Hitung. Tiap sore pagi keluar berapa, masuk berapa.
Bosnya gitu-gitu. Dihitung yang jumlahnya ratusan. Nggak ada dua. Kemana yang duanya? Baru ngaku. Kesesat termakan serigala. Oh, kamu nggak bener kerjanya ya. Ampar itu budaknya. Budak perempuan. Tempeleng. Ya, dalam emosi terkadang begitu kan. Tapi setelah sadar, ya Allah, sudah lempar. Kayak orang Muslim, Muslim wajar terjadi. Keliru, salah. Ya kan? Salah. Tidak bisa dipungkiri bahwa itu perbuatan salah. Zalim kepada pembantunya sekalipun. Akan tetapi itu terjadi pada manusia, pada siapapun. Sahabat Rasul mengalami hal-hal yang seperti itu. Apalagi kita. Maka seseorang ketika melakukan keliru dan kesalahan, jangan kemudian yang lainnya ngompori, yang lainnya menjatuhkan. Justru ketika mereka melakukan kesalahan, maka diangkat kesalahan itu sudah ya bertobat. Maka Muawiyah bin Hakam As-Sulami pun bertobat, mohon ampun kepada Allah, dan kemudian membawa budak perempuan. Dibawanya budak perempuannya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ingin bebaskan. Bawa dulu sini. Tanya oleh Nabi. Ayo, di mana? Maka budak ini mengisyaratkan ke atas. Siapa aku? Mana? Mengisyaratkan. Dalam riwayat dikatakan bahwa si budak ini memang nggak bisa bicara. Dalam riwayat yang lain memang hanya mengisyaratkan saja di hadapan. Engkau menunjuk Nabi, kemudian menunjuk ke atas. Maknanya adalah engkau yang diutus dari zat yang ada di langit. Maka kata Rasulullah, "I'tikha fa innaha mu'minat." Bebaskan dia. Karena dia adalah seorang mukminah. Kata para ulama, ini menjadi kaidah syar'iyyah. Kaidah bahwa Allah sama. Maka ketika di sini kata Rasulullah SAW, yajidu jahat. Jika engkau menjaga Allah, niscaya akan ada di hadapanmu. Di hadapan kita itu bukan sebagaimana yang diyakini oleh para pelaku tarekat sufiyah yang menyatakan Allah ada di mana-mana, bahkan Allah menyatu dengan dirinya. Manunggaling kaulah Gusti, wahdatul wujud. Allah bersama, bukan kebersamaan itu di hadapannya itu, ma'iyahnya itu adalah dalam perkara ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Nah, bukan dari sisi zatnya. Zatnya di mana? Sama. Nggak mungkin Allah bersama dengan makhluknya. Ada makhluk yang kotor, ada yang najis. Ada yang na'udzubillah tempat-tempat yang kotor. Tempat-tempat yang najis. Tidak. Allah Maha Suci. Subhanallah amma yasifun. Subhanallah amma yaqulun. Maha Suci Allah. Dari apa yang diucapkan dan dari apa yang disifatkan. Walaupun ini pembahasan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang yakni tentang isti'anah, tapi sedikit untuk kita tanamkan pada diri-diri kita tentang sifat-sifat Allah. Agar manusia paham begitu. Agar kita paham. Walaupun tidak secara detail kita bicarakan. Karena kalau secara detail, banyak para ulama telah menulisnya. Dan yang paling bagus yang pernah ditulis oleh Syekh Al-Faqih Muhammad Ibnu Sulaiman Ibnu Utsaimin di dalam kitab beliau Qawaidul Mutla. Barangkali nanti yang lain akan membahasnya. Intinya bagus pembahasan seperti itu untuk kita pelajari bersama. Kita terus. Kemudian kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah, ini yang menjadi dalil. Dan jika engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ma'asyiral muslimin, betapa Rasulullah SAW mengajarkan sejak dini sebuah prinsip di mana ditanamkan pada anak-anak kita bahwa meminta itu kepada Allah, butuh pertolongan itu kepada Allah. Ditanamkan sejak dini sehingga mereka akan tumbuh menjadi seorang yang mandiri, yang iffah,
Maka kita sedih ketika ada anak-anak justru yang seharusnya mereka sedang belajar, mencari ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis, ucapan-ucapan Nabi, yang otaknya masih fresh, masih bersih, oleh pihak yang yakni diamarti ngajar itu disuruh minta ke sana kemari. Ya, ada yang di pom bensin, ada di terminal, bawa itu, bawa ini. Tulisannya dari Ponpes ini. Ya salah. Kasihan mereka. Disuruh meminta-minta seperti itu. Dan itu ada. Di tengah-tengah kita kaum muslimin. Saya masih menyaksikan sampai sekarang, sampai detik ini saya masih melihat. Ini ada yang salah apa? Kenapa minta seperti itu? Seharusnya anak tidak untuk seperti itu. Diajari itu dalam perkara-perkara ini. Minta bantuan-bantuan yang seperti itu bukan sepantasnya diberikan kepada anak-anak kita. Dan tidak demikian seharusnya kita. Terutama mereka-mereka yang sedang terutama mengajarkan agama ini. Ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus semakin tinggi. Bukan kemudian memanfaatkan mereka. Itu terjadi di tengah-tengah kita. Sallallahu. Kita mohonkan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita menanamkan kepada anak-anak kita, jika engkau meminta-mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza talabatul i'anah, jika meminta pertolongan atas satu urusan, dari urusan-urusan dunia atau urusan-urusan akhirat, maka fasta'in billah, memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam urusan mensyukuri nikmat Allah pun kita hendaknya meminta pertolongan kepada Allah. Bahkan dalam urusan senantiasa untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kita meminta pertolongan kepada Allah. Bahkan dalam hal agar kita beribadah dengan baik, beribadah dengan benar, maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bahkan kita benar-benar meminta pertolongan kepada Allah dan minta perlindungan kepada Allah dari amalan-amalan kita yang jelek, ya, bahkan dari kejelekan yang ada pada diri-diri kita. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya, Nabi ketika beliau berkhutbah, beliau sampaikan perkara. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Ya, aku berlindung kepada kami, berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kami. Dan dari amalan-amalan kami yang jelek. Sangat mungkin kita beramal seperti itu tanpa bimbingan ilmu. Maka kita akan melakukan seperti itu. Naudzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah. Bahkan di dalam zikir-zikir pun diajarkan. A'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku sendiri. Mungkin tidak kita melakukan kejahatan di sini. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Kita akan berbuat. Karena memang kita punya potensi untuk itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kita diilhami. Ya. Sangat mungkin. Ma'asyarul muslimin kepada Allah. Maka banyak-banyaklah kita minta perlindungan kepada Allah. Jangan terlalu percaya diri. Jangan terlalu overconfident. Oh, kita tidak akan berbuat seperti itu. Karena kita taklim, kita belajar, kita menghadiri majelis ilmu, kita bersemangat di dalam tauhid dan sunnah. Sangat-sangat butuh kita untuk berhati-hati dan terus meminta perlindungan kepada Allah, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar pun seperti ini. Ya Abu Bakrin, Nasir minkum ahwa min dabibin naml. Pernah Rasulullah mengatakan seperti itu.
Sesungguhnya kesyirikan di antara kalian akhfa min dabibin naml. Itu lebih halus dari langkah-langkah semut. Kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW doa. Doa dari terhindar dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika bima a'lamu wa astaghfiru lima la a'lam. Ini doa diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang paling hebat keimanannya sekalipun. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Umar bin Khattab, kiranya Abu Bakar imannya timbang dengan seluruh iman manusia ini akan lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata beliau masih seperti itu diajarkan oleh Nabi. Oh ya Nabi, lebih-lebih tentunya adalah kita semuanya masyarakat muslimin. Bahkan doa di dalam sholat pun diajarkan kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Ya. Karena Abu Bakar meminta kepada Nabi agar diajarkan doa di dalam sholat. Ya. Masya Allah. Kita ternyata sebenarnya kita harus tahu diri seperti apa kita ini. Ya, kita belum ada apa-apa. Ini sisi pendalilan. Menunjukkan bahwasanya meminta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian anak-anak kita dibiarkan meminta pertolongan, menyandarkan dirinya kepada selain Allah. Masya Allah, mereka diajarkan, disuruh orang tuanya untuk bimbel. Ya kan? Ikut bimbel di Ganesha atau di banyaklah. Ya kan? Di Kartun itu luar biasa. Primagama dan lain sebagainya. Pokoknya sudah lulus. Ternyata ya subhanallah. Dimasukkan keyakinan-keyakinan batil, perilaku-perilaku batil. Ketika alat-alat tulisnya dikumpulkan oleh pihak-pihak tertentu. Sini kumpulkan dulu mana yang buat UN, yang alat-alat tulisnya dikumpulkan. Dirapali, diinepkan dulu, ditirakatan. Ada kejadian seperti saya bukan sekali dua kali mengalami seperti itu karena ada jemaah pengajian yang bertanya kepada saya, Ustaz, bolehkah tidak melakukan seperti saya katakan haram tidak boleh. Ya, pensil-pensilnya dikumpulkan. Bayangkan orang tuanya sih kan tidak tahu. Ini kenapa? Karena supaya pengen lulus. Pengen lulus dengan cara seperti itu. Minta pertolongan kepada Allah dengan belajar secara benar. Baru kemudian kita diajarkan anak-anak kita untuk berdoa dengan. Ada juga diistighosahi. Nanti akan ada di sini kebabnya tentang istighosah. Ya, ada istighosah di setiap sekolah mau ujian nasional ada istighosah. Yang disambut itu adalah wali fulan, ya fulan, sunan fulan. Disebutkan namanya yang dimintai. Apalagi kayak malam Jumat Kliwon seperti ini. Ya kan? Waduh. Nama Syekh Abdul Qadir Jailani begitu populer di tengah-tengah masyarakat kita dengan manakiban. Maka ini adalah perilaku yang kita harus kritis. Ya, umat Islam harus memahami fenomena seperti ini tidak boleh terjadi. Dan itu jangan terjadi pada anak-anak kita. Tanamkan rasa percaya diri pada mereka. Suruh belajar dengan sekuat tenaga. Sebagaimana tadi kita kisahkan Abdullah bin Abbas. Bagaimana beliau luar biasa. Walaupun didoakan oleh Nabi. Dan ternyata dalam urusan ini pun Rasulullah SAW menyatakan seperti itu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta bantuan dalam artian sesuatu yang tidak mungkin manusia untuk mampu melakukannya, maka mintalah kepada Allah. Minta hidayah, minta petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ada manusia yang bisa memberikan seperti itu? Tidak bisa. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau petunjuk. Kami minta kepada untuk diberikan ketakwaan. Ketakwaan nggak ada yang bisa ngasih. Saya bisa, nggak bisa. Ulama, ustadz, syekh, nggak bisa. Bahkan Nabi pun tidak bisa. Karena yang berhak memberikan kesembuhan itu adalah
Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau Muhammad SAW tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun. Ketika pamannya Abu Talib wafat dan Rasul benar-benar meminta kepada Allah agar diberikan hidayah. Tidak. Hidayah itu mutlak. Padahal beliau adalah orang yang begitu membela Rasul, pasang badan untuk Nabi. Jangan coba-coba kalian sentuh ya, anak kemenakanku. Kepada siapa? Kepada Rasul, kepada orang yang ingin mencelakai Nabi. Demikianlah masyarakat muslimin. Kemudian, ini penting. Ditanamkan perkara yang lain, sebuah keyakinan. Wa'lam annal ummat law istama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Subhanallah. Ini kalau ditanamkan kepada anak-anak kita, sepertinya anak-anak kita, Masya Allah, orang yang, ya jangankan anak-anak kita, kepada kita aja semua. Kata Rasulullah, ketahuilah wahai anakku. Pada siapa? Abdullah bin Abbas. Ketahuilah wahai anakku, annal ummah law istama'at, sekiranya manusia, umat ini berkumpul, an yanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan kepada engkau sesuatu yang bermanfaat. Lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Maka kesemuanya itu tidak akan terwujud kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan. Nih, manusia berkumpul, kumpul semuanya. Berikan kebaikan kepada si A. Berikan perlindungan kepada si A. Berikan demikian agar si A ini tidak akan terwujud. Tidak akan. Kecuali dengan sesuatu yang Allah tetapkan. Diajari bagaimana Allah telah menetapkan kita ini, nasib-nasib kita ini, rezeki kita. Siapa kita, jodoh kita, dan sebagainya sudah dari 7 lapis langit, sudah ada ketetapannya. Sampean ini sikil kanggo ndase kanggo sikil. Ya. Untuk mendapatkan, tidak akan dapat semua sudah dapatkan. Jadi kalau soal kamu bukan ikhtiar aja. Sudah, ini ikhtiarnya, jalan. Demikian. Ketetapannya sudah Allah ada. Demikian juga sebaliknya. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in. Sekiranya mereka berkumpul untuk mencelakakan engkau, memberikan kemudaratan kepadamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Tidak akan terjadi kemudaratan itu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan atasnya. Kapan ini ditanamkan? Ketika usia dini kepada anak-anak kita. Tanamkan. Jangan kamu takut. Jangan kamu khawatir urusan perkara-perkara dunia apapun juga. Kalau memang Allah tidak akan menetapkan, tidak akan terjadi, wahai anak. Ini luar biasa. Rasulullah mengajarkan kepada kita. Dan terkadang perkara ini sering lewat, berlalu begitu saja di tengah-tengah kita ketika kita menghadapi berbagai problem kehidupan. Seakan-akan semuanya adalah menurut kita. Solusinya ada pada diri kita. Jalan keluarnya seperti ada pada diri kita. Kita lupa bahwa Allah, kita memiliki Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya ditanamkan pada diri-diri kita sejak kita usia dini. Dan kemudian ditanamkan kepada anak-anak kita sekarang. Jangan takut. Kadang-kadang kan orang tua justru diametral kebalikan. Nanti gimana? Nanti kalau belajar di sana dari mana rezekinya? Dari mana? Kayaknya kita yang mengeluarkan semuanya. Kita yang mengatur dunia. Memang berat masalah muslimin untuk membangun keyakinan seperti tidak mudah. Makanya Rasulullah SAW membangunnya sejak dini. Maka kita punya anak-anak, punya kita keluarga,
Ya, kita harus membangun keyakinan seperti itu pada mereka. Diri saya dan juga antum semuanya. Keluarga saya dan keluarga antum semuanya. Ayo tanamkan keyakinan seperti itu. Ya, sekira manusia berkumpul untuk mencelakakan kita, tidak akan terjadi. Melainkan dengan apa yang telah Allah tetapkan. Sekiranya manusia akan memberikan kebaikan. Ini pun dalam konstelasi apapun hendaknya kita pahami di tengah-tengah masyarakat kita. Kita hidup bermasyarakat, kita hidup di tengah-tengah umat ini. Maka tidak usah ada terlalu banyak kekhawatiran. Ya, simpel hidup. Jalani hidup ini. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tanamkan keyakinan seperti itu agar jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak berkeyakinan dengan keyakinan yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah al-iman bil qadar alladzi katabahu Allahu 'alal insan khairihi wa syarrihi. Ya, beriman dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Ya, ternyata berkaitan dengan iman kepada takdir itu ditanamkan oleh Nabi kita sejak dini kepada anak-anak kita. Cara mendidiknya seperti apa? Dicontohkan oleh kita, orang yang yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika datang musibah atau kita diberikan kenikmatan, keluasan, maka kita katakan bahwa ini semata-mata terwujud karena ketetapan Allah. Maka ketika melihat ada orang yang kelebihan, berlebih-lebih dalam masalah rezeki, Allah luaskan rezekinya, kita pun seperti itu menetapkannya. Itulah takdir Allah diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ketika ada yang ternyata Allah tidak mendapatkannya sesuai dengan apa yang dimaukan, itulah takdir yang Allah tetapkan untuk kita semuanya. Sehingga anak-anak kita atau kita semuanya paham tentang perkara-perkara seperti itu. Sehingga tidak ada pada diri kita mencela takdir. Mencela, kenapa mesti saya? Kenapa mesti saya mengalaminya? Kenapa tidak terus? Kenapa? Loh, memang apa? Kita diajarkan oleh agama ini. Kalau kita semua umat Islam dididik dengan cara apa yang telah dididiknya Rasulullah SAW kepada para sahabat kepada anak-anaknya, ya, niscaya kita akan mendapati kehidupan kita ini dalam keadaan tenang, tenteram, masya Allah, tidak ngoyo, ya, terjadi saling taruh di antara kaum muslimin karena memiliki keyakinan yang sama. Ya. Dan juga kita tidak menyerah terhadap berbagai problematika kehidupan. Sudahlah kalau gitu. Tidak, karena yang dimaksudkan dari sini adalah bahwa takdir baik dan buruk itu dalam kondisi kita tidak tahu besok itu kita akan seperti apa. Maka yang ada adalah ikhtiar, semangat untuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk menjadi yang terbaik di antara kita. Ayyukum ahsanu amal. Kan begitu. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dialah yang Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian semuanya, untuk menguji mereka. Ya kita darul ibtila. Dunia ini darul ibtila akan diuji. Enggak ada nyaman-nyaman terus, enak-enak terus. Enggak ada. Diuji. Untuk apa? Untuk menjadi yang terbaik. Siapa di antara kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, keyakinan seperti harus ditumbuhkan. Kemudian kata Rasulullah SAW, rufiatil aqlam, pena ini telah diangkat. Artinya takdir sudah lewat. Pena ini sudah diangkat. Wajafatis suhub, dan suhub-suhub itu sudah kering. Artinya lembaran-lembaran itu sudah ditetapkan, fulan di mana lahirnya, fulan akan meninggal di mana, fulan jodohnya siapa, dan fulan akan demikian dan demikian. Sudah tetap. Fulan rezekinya seperti apa, sudah. Hanya kita tidak tahu seperti apa kita, maka ikhtiar
Usaha kita. Nggak mungkin kita selonjoran saja. Kalau memang rezeki itu datang, pasti akan datang. Walaupun saya ongkang-ongkang kaki. Kala tidak demikian. Karena kita diberikan ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berusaha. Ya, i'malu ala Dawud syukra. Berjalan, berusaha, beramal wahai keluarga Daud dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, ayat ini berkaitan dengan masalah keluarga Daud, tapi ayat ini untuk kita semua. I'malu, beramal untuk kita terus beramal. Kita tidak tahu seperti apa penghujungnya. Yang jelas tidak akan menyia-nyiakan, Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Kalau ikhtiar kita bersungguh-sungguh, wajan. Barang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Insya Allah. Insya Allah demikianlah apa yang kita dapatkan dari agama. Kemudian yang terakhir yang bisa kita dapatkan dari bab isti'anah ini adalah bahwa kita dalam perkara untuk membantu, menolong, bukan berarti kita protektif. Berartilah saya hanya menolong untuk diri saya saja. Tidak demikian. Justru ketika kita memberikan keringanan kepada saudara-saudara kita, ya, dalam bentuk pertolongan, karena babnya adalah bab isti'anah, sesuatu yang masih mungkin kita untuk melakukannya, maka ini adalah bagian dari amaliah yang terpuji. Karena ini akan menjadi pintu masuk buat seorang hamba pun mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu fi aunil abdi madama abd fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Lihat, dalam urusan ta'awun apa ini? Ta'awun yang sifatnya syar'i yang kita boleh untuk wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa. Ada saudara kita yang dalam keadaan membutuhkan pertolongan kita, dia sudah berupaya memohon kepada Allah, tapi juga ada boleh kita meminta pertolongan kepada sesuatu yang sifatnya mampu untuk kita lakukan dan kita mampu untuk melakukannya. Maka beri pertolongan tersebut, ya, beri ta'awun tadi, meminta pertolongan tadi. Karena itu adalah pintu masuk buat kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Wallahu fi aunil abd. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong hambanya bila mana hamba tersebut menolong saudaranya. Bahkan dalam hadis yang lain, ketika ada seseorang mengeluhkan hal ini kepada Rasulullah SAW, kata Nabi, la'allaka turzaqu bih, bisa jadi engkau diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara orang tersebut, ya, dengan perantara orang yang kau tolong. Maka tolong menolong dalam bab ini adalah tolong menolong yang kita mampu untuk melakukannya dan lakukan dengan sebaik-baiknya, karena itu akan menjadi pintu untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak salah kalau misalkan ada pengumuman mohon diberikan bantuan kepada fulan wa'alan yang memang sedang menderita dan sebagainya. Jika kita mampu, bantu. Namun jika kita tidak mampu, kita doakan agar orang tersebut mendapatkan keringanan, mendapatkan yakni sesuatu yang bermanfaat gitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.